Buka matamu, buka telingamu, pakai otakmu, pakai hatimu, renungkan baik-baik. Jangan asal ngomong. Karena apa? Kau sudah berurusan dengan agama, kau sudah berurusan dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Aziz Pertiwi, edisi spesial hari ini. Kita memberikan edisi spesial hari ini, segmen terakhir bagi kontribusi buat negara. Sudah ada beberapa video saya bikinkan kemarin untuk negara kita tercinta ini, dan mudah-mudahan kita bisa terselamatkan, kita bisa disukseskan dunia maupun akhirat, teman. Saya bukan orang pintar, saya tidak punya ilmu apa-apa kecuali ilmu menembus perbatasan. Masih kelanjutan kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yang menurut kasat mata yang sangat memprihatinkan dan sangat sungguh disesalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu menurut pandangan mata, teman-teman. Kita sangat miris melihatnya menurut pandangan mata. Tapi kalau menurut ilmu menembus perbatasan, seharusnya kita berbahagia. Bagi orang yang mengerti, kita seakan bergembira. Bagi orang yang paham bahwa apa yang terjadi sebenarnya itu bisa didapatkan, teman, dengan melalui ilmu menembus perbatasan. Kalau kau tidak tahu itu berarti kau tidak akan pernah tahu. Kalau cuma ilmu membaca kau punya, kau tidak akan pernah sampai ke situ. Kenapa saya mau mengupas ini? Hanya sekadar ingin mengingatkan saja buat saudaraku seiman, buat saudaraku yang satu kakek, kita berdua, yaitu sama-sama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita sebenarnya saudara, dan manusia itu cuma satu, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sifat dan muka yang berbeda-beda. Jadi apa pentingnya kita edukasikan kali ini, teman-teman? Pentingnya yaitu supaya kita tercerahkan dengan apa peristiwa apa yang terjadi akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita bisa tercerahkan. Yang pertama adalah apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita ini, itu adalah contoh nyata kau dikasih lihat sama Tuhan agar kau belajar, agar teman-teman semua belajar, bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak. Ini contoh nyata sudah yang dikasih lihat kau sama Tuhanmu, bahwa bukalah matamu, buka telingamu, buka pemikiranmu, dan buka hatimu untuk belajar yang sebenar-benarnya. Karena memang Tuhan selalu menciptakan dua itu, teman, tidak pernah satu. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Jadi kita tidak bisa terlalu kaget, kita tidak bisa terlalu heran. Karena apa? Kalau kita mengerti, ya kita hanya bisa bertawakal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak dibutakan mata hatinya untuk melihat kebenaran.
Itu teman-teman, karena sekarang sudah muncul mana yang benar mana yang tidak, diperlihatkan semua itu, kalian semua diperlihatkan. Makanya ini kalian semua harus sebenarnya belajar sudah. Jangan salah-salah ikut, sedikit-sedikit ikut ini, sedikit-sedikit ikut ini. Jangan. Karena inilah waktunya kalian untuk disadarkan. Kalian sudah terlalu lalai, terlalu meremehkan, dan seakan-akan bukan lagi meremehkan, seakan-akan melupakan apa yang sebenarnya harus kalian lakukan. Itulah yang bergejolak dalam hati teman-teman selama ini. Makanya alhamdulillah bisa tenang kurasa karena saya bisa sudah sampaikan, mulai dari Pancasila, apa sih arti sesungguhnya Pancasila itu, apa sebenarnya Pancasila itu sudah saya bikinkan video saat itu. Dan kita bisa lihat sekarang, saking tidak adanya bisa orang sudah dikasih ujian menggerakkan hati manusia untuk melihat. Kalau hanya ulama, ustaz, kiai, kayaknya manusia tidak bergeming, tidak akan pernah peduli. Jadi Tuhan memberikan contoh melalui cucu Nabi kalian, umat Islam. Karena siapa tahu mau tergerakkan hatinya untuk belajar bahwa sebenarnya kalau begini salah, kalau begini yang benar. Kendati cucu Nabi yang jadi korban. Itulah settingan Tuhan. Settingan Tuhan yang sudah Tuhan aturkan buat kita semua. Apalagi kita kan hanya manusia ciptaan. Bumi dan langit serta sisinya hanya Allah yang punya, hanya Tuhan yang punya. Selembar bulu-bulunya kita tidak ada yang kita punya. Jadi apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau banggakan teman? Sedangkan dirimu saja bukan kau yang punya. Sedangkan dirimu saja bukan orang tuamu yang punya. Kita ini hanya manusia ciptaan atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang mudah-mudahan dengan pencerahan saya kali ini bisa mencerahkan teman-temanku semua bahwa janganlah bermain-main dengan agama. Jangan coba-coba bermain-main dengan agama Allah, agama Tuhan. Biar agama apapun, kau pasti akan mendapatkan akibatnya. Iya. Jadi boleh berseteru hanya antar sesama manusia. Kalau berseteru sama antar manusia, tapi jangan bawa-bawa agama. Karena menurut pendapat ilmu menembus perbatasan yang saya miliki teman-teman, kalau kita sudah masuk dalam ranah agama, berarti kita sudah berurusan dengan Tuhan kita. Kita sudah berurusan dengan Tuhannya kita sendiri. Karena agama itu Tuhan yang menciptakan, bukan manusia. Jadi jangan coba-cobalah. Kalau mau selamat dunia maupun akhirat, jangan pernah coba-coba. Ini hanya peringatan kecil bagi kalian semua. Dari saya ini otodidak teman. Tidak pilih teks, tidak pilih apa. Saya tidak pernah tulis apa-apa. Apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam pemikiran saya, tembus harus satu. Itulah yang saya ucapkan. Karena saya hanya manusia biasa, bukan ustaz, bukan kiai. Walaupun berpenampilan seperti ini, sebenarnya ini bukan ranah saya. Tapi biarlah, karena saya juga pernah belajar. Ada ilmu sedikit yang kita punya, makanya kita sampaikan. Karena apa? Pernah saya dengar juga, apakah itu hadis atau apa itu, sepatah kata pun kebaikan yang kau tahu sampaikanlah, walaupun itu berat bagimu.
Dan tidak apa-apa kan, saya hanya menyampaikan, tapi tidak menggurui, karena saya bukan ustaz, bukan kiai. Itu teman-teman, kalian harus tahu jati diri saya, Acis Pertiwi, yang punya ilmu menembus perbatasan, bukan menembus batas. Jadi itu teman-teman, sekarang kalian harus belajar itu, harus belajar. Karena apa yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang terpeleset. Ceritanya dia mempermalukan seseorang, tapi dia malu sendiri. Iya, banyak kejadian sekarang yang kita tidak tahu, dulu kelihatan baik, akhirnya nampak semua sudah kejelekannya. Itulah settingan Tuhan teman-teman. Jadi hati-hatilah sekarang, jangan coba-coba main-main dengan agama. Itu hanya peringatan buat teman-temanku, jangan pernah bermain-main dengan agama. Karena saya lihat kita ini sudah bermain-main dengan agama yang sudah dibermain-mainkan ini. 4 yang ketawa: jin, iblis, setan, dan orang yang tidak punya agama. Itulah yang ketawa teman-teman. Makanya hati-hati, harus kalian bersatu satu sama lain. Janganlah terpecah belah seperti apa yang terjadi sekarang. Yang bikin sadis itu dan bikin lucu itu sesama agama sendiri saling menghina. Iya, sesama agama Islam sendiri saling menghina. Jadi siapa yang ketawa? Siapa yang coba kau pikir pakai akal dan logika. Kalau kalian sama-sama umat Islam bertengkar, berkelahi, atau saling menghina, yang kau untungkan sebenarnya siapa? Masa kau tidak bisa pelajari semua itu, bahwa apa yang terjadi saat ini itu hanya ujian, itu hanya contoh nyata yang dikasih lihat kita sama Tuhan, bahwa ada permainan di balik ini semua buat kita umatnya. Ada permainan Tuhan yang kita tidak akan pernah tahu, hanya Dia yang tahu sebenar-benarnya. Tapi dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa menilai, kita bisa melihat, dan kita bisa mempelajarinya dengan apa? Yaitu ilmu menembus perbatasan. Nyata, nampak sekali, kelihatan sekali apa yang terjadi. Sangat jelas bahwa oh, ini yang baik, ini yang tidak baik dilakukan. Tapi kalau boleh saya buka sedikit. Siapa yang sebenarnya ditujukan sama Tuhan ini? Yaitu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab dunia dan akhirat kepada warganya. Sebenarnya itu yang ditujukan itu sebenarnya, kalau saya lihat model-modelnya ini. Karena sepanjang sejarah yang kita lihat, memang agama selalu memang di luar kekuasaan, tapi tidak pernah segenting ini saya lihat. Sampai-sampai mobil Panzer TNI turun tangan sendiri. Ya, karena apa? Tuhan pengen memperlihatkan semua bahwa dalam pemerintahan ini dikasih lihat ke semua itu. Oh, ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini yang harus diangkat jadi pemimpin, ini yang tidak boleh, contoh-contoh yang tidak boleh jadikan pemimpin lagi. Kalau menurut ilmu yang saya miliki, kayaknya yang dipertunjukkan permainan ini adalah penguasa. Kalau menurut penglihatan saya, saya tidak akan pernah mengkritik pemerintah, tapi saya cuma melihat fenomena yang terjadi saat ini. Kenapa bisa seorang pemerintah atau seorang penguasa bisa berseteru dengan agama Tuhan? Itu kan tidak masuk akal kalau kita mau pakai logikanya.
Tidak bisa lah kita masuk dalam logika. Kalau ada seorang penguasa yang mau berseteru dengan agama, berarti itu yang sedang diuji. Dan itu pun kalau boleh saya jujur teman, menurut pandangan penglihatan saya, memang pemimpin kita saat ini atau penguasa memang sudah dipenuhi dengan dilema, bercampur aduk, bingung, nggak tahu harus bikin apa. Betul, kalau menurut pemikiran, pandangan, penglihatan dengan sesuai ilmu penembus perbatasan yang saya punya, pemimpin kita ini sekarang kayak seakan-akan kayak tidak bisa tidur. Karena walaupun dia mengelak bagaimana, Tuhan memperlihatkan semua. Walaupun dia mengelak kiri kanan, Tuhan memperlihatkan semua. Kalau boleh saya tanggapi sedikit, kenapa bisa pemerintah kena dampaknya? Kenapa bisa pemerintah yang kena sasarannya? Kenapa bisa pemerintah yang seharusnya diuji? Karena rusaknya suatu negara itu tergantung dari pemimpinnya, bukan dari warganya. Apalagi pemimpin atau taruhlah penguasa sekarang atau pemimpin kita sekarang sudah terlalu jauh melenceng dari apa yang sebenarnya dia lakukan sebagai makhluk ciptaan. Dia makhluk ciptaan, sama sebenarnya dengan kita, cuma dia dikasih dititipkan tugas sama Tuhan. Tapi selama 75 tahun Indonesia merdeka, tidak ada tak yang pakai itu yang satu itu. Padahal sudah bagus-bagus dulu lama kita membikinkan dia. Itulah yang pengen diperlihatkan Tuhan sekarang. Itulah permainan Tuhan kalau kalian mau tahu, yaitu sedang memberikan pelajaran buat penguasa atau pemimpin. Karena kalau kita lihat jujur kita bicara jujur nih, tidak ada main-main ini. Kalau menurut akal pemikiran saya, dari sekian banyaknya pemimpin atau penguasa, mau DPR, mau menteri, mau pembantu presiden, mau apa, kita lihat kalau dia bicara di publik atau di televisi atau dimanapun, pasti dia permalukan dirinya sendiri. Tidak ada enggak, dia menghinakan dirinya sendiri. Tidak ada yang tidak. Kalau orang berilmu, berakal atau berilmu melihat itu, kita kan tidak boleh fanatik. Saya tidak pernah fanatik sama siapapun kecuali Tuhan saya. Saya tidak pernah membela siapapun kecuali membela Tuhan saya. Itu saya tidak pernah cinta kepada siapapun kecuali itu yang disuruhkan Tuhan saya, dan tidak akan pernah mencintai berlebih-lebihan cintaku kepada sesuatu kecuali kepada Tuhan saya. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semua, buat siapapun yang mau menonton, kenapa ini bukan dalam pemimpin saja. Tidak saja pemimpin dalam rumah tangga saja itu hati-hati. Kalau kita memakai akal dan pemikiran, hati-hati. Karena seorang pemimpin itu, dialah yang memikul semua dosa warganya. Makanya ulama pada lari karena dia tahu sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri, tapi ulama juga salah kalau dia tidak mau ambil tanggung jawab, karena sebenarnya gampang aja sebenarnya.
Kalau kau mau memimpin secara apa yang dikehendaki oleh Tuhan, gampang. Tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa mengalahkan kau. Karena apa? Kau menerapkan ilmu Tuhan atau undang-undang Tuhan. Kan selama ini tidak ada begitu, makanya kita amburadul, kacau. Karena kita tidak ada berkah atau dicintai sama Tuhan kita. Enggak, negara kita tidak seperti itu. Kita memang banyak muslim, justru itulah kita diuji. Karena kita terlalu banyak muslim, tapi musliman saja banyak yang tahu tapi tidak mau berkontribusi. Semua lari. Apa yang bisa kau rubah kalau cuma di luar? Dari rentetan sejarahnya coba kau lihat, semua cuma ditangkap, semua kan dipenjarakan semua kalau cuma dari luar. Makanya hati-hati juga itu para ulama yang mengerti sekali dengan aturan Tuhan ini. Kalau dia tidak berkontribusi untuk negara ini, perlu dipertanyakan juga itu. Tidak bisa Pak, kau selamat sendiri, itu tidak bisa. Siapapun orangnya, tidak bisa selamat sendiri. Setidaknya walaupun kau tidak mau, tapi angkatlah satu pemimpin yang takut sama Tuhannya, yang mau menerapkan undang-undang Tuhannya, dan yang mau menerapkan aturan Tuhannya. Karena itu memangnya harusnya dipakai. Kau bilang mau melenceng dari Pancasila, sedangkan Pancasila saja menerapkan kita ini negara berketuhanan. Mengaku negara berketuhanan, baru tidak pakai aturan Tuhan. Bagaimana jalan ceritanya? Logikanya di mana? Otaknya di mana? Tidak ada. Saya kan tidak merubah Pancasila toh. Karena memang leluhur kita dulu itu berjuang mati-matian sebenarnya pengen menerapkan aturan Tuhan, tapi ada yang membantahnya, ada yang tidak mau. Makanya biarlah, tidak apa-apalah begitu berjalan, siapa tahu ada nanti pemimpin yang mau. Tapi dari presiden pertama sampai presiden sekarang tidak ada yang menerapkan aturan Tuhan 100%, tidak ada. Makanya ada kemarin videoku saya bikin itu, kalau ada presiden mulai dari Soekarno dan sampai Jokowi, kalau ada yang masuk surga, saya yang paling pertama instruksi keberatan. Karena apa? Dia sudah lalaikan ini. Yang ini seharusnya dari yang pakai, tidak boleh tidak. Karena kita hidup di negara berketuhanan. Itulah kesalahan para pemimpin yang sebenarnya, makanya tidak bisa dikuasai negara ini. Siapapun pemimpin di Indonesia ini, tidak ada yang bisa menguasai Indonesia ini. Karena apa? Dia tidak pernah dapat bantuan dari Tuhan. Secara logika Pak, kita hanya manusia ciptaan. Logikanya begini, kita hanya manusia ciptaan. Kita cuma manusia ciptaan. Tuhan yang menciptakan ceritanya Indonesia ini, bukan manusia. Tuhan sudah mengaturkan kau sebuah aturan, sudah dibikinkan kau suatu aturan. Baru saya enak-enaknya kau tidak mau pakai. Bagaimana jalan ceritanya? Ini contoh Pak, pemimpin, bapakku yang memimpin negara ini. Contohnya saya kasih lihat kau, kalau kau bikin suatu undang-undang, baru orang tidak mau mematuhinya, kira-kira kau bisa tidak marah? Itulah perumpamaannya. Contohnya saya kasih lihat ke satu, nggak usah jauh-jauh lah. Dalam rumah tanggamu saja kau bikin aturan dalam rumah tanggamu, kalau istri dan anakmu tidak mengikutinya, bagaimana perasaanmu? Begitu juga dengan yang menciptakan bumi dan langit ini. Sudah kau diaturkan, sudah ada dibikinkan. Coba kau bertanya sama agama lain, itu tidak ada aturan Tuhan kah? Udah kau tanya, kalau bilang nanti menyelamatkan Islam, tidak ada kata Islam di sini. Tidak ada kata Islam. Walaupun Islam yang paling mengerti sebenarnya, tapi kita tidak boleh bercerita sama satu, karena mungkin siapa tahu agama lain keberatan. Kalau saya tidak berbicara suatu agama, saya berbicara pada aturan. Saya berbicara pada aturan yang seharusnya kita pakai. Siapa yang mengerti, panggil semua, seluruh agama, pemuka agama.
yang mengerti dengan aturan Tuhan. Ketemukanlah mereka, pasti bisa mendapatkan itu aturan Tuhan itu. Dan walaupun jalan ceritanya beda, tapi penyebutannya beda, tapi tujuannya sama. Karena di Al-Quran kan kita pelajari begitu, disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa keberatan. Kalau ada yang keberatan, itu orang yang sudah digoda sama jin, iblis atau setan. Itu orang yang sudah dibutakan mata hatinya sama Tuhan, dan itu orang yang tidak bertuhan. Iya, hanya 3 itu. Kalau kamu tahu. Dan alangkah senangnya, alangkah bahagianya kalau ada suatu negara didukung sama tuh penciptanya. Coba kebayangkan itu, teman. Itu sebenarnya ujiannya buat pemimpin ini. Kendati cucu Nabi kita dikorbankan, kasihan. Dan pengen juga memperlihatkan bahwa itulah pemimpin. Itulah pemimpin yang sebenarnya tidak boleh lagi dipilih. Itulah pemimpin-pemimpin yang sebenarnya tidak boleh lagi dipilih. Tuhan memperlihatkan semua kan. Semakin mereka mengelak, semakin mereka membantah, semakin ketahuan. Itulah makanya saya bilang tadi, kendati cucunya nabinya kita dijadikan bahan cobaan. Kenapa? Kalau cuma ulama, ustaz, kalian tidak melihat, tidak peduli. Sekarang kan banyak yang peduli, sudah kan. Makin kau hina, makin besar dia kan. Makin kau hina, makin kau hinakan dirimu sendiri kan. Jadi tidak boleh kalau mau main-main dengan agama, tidak bisa. Karena kau sudah berurusan dengan Tuhanmu. Kau sudah berurusan dengan orang yang menciptakan kamu. Jadi hati-hati kalau mau masuk dalam ranah agama. Karena kau sudah berurusan dengan Tuhan, itu bukan kau berurusan dengan manusia, enggak. Kalau kau sudah berurusan dengan agama, kau sudah berurusan dengan Tuhan. Insya Allah, ingat itu. Saya tidak mau bilang stop bikin kegaduhan, dan saya tidak mau bilang jangan begini, jangan begitu, karena itu di luar nalar kekuasaan saya. Karena saya sudah tahu ini terjadi karena apa. Jadi itulah tadi panjang lebar saya ceritakan semua itu. Mudah-mudahan masuk di otak kalian, dan tidak termasuk orang yang ditutup mata hatinya untuk melihat kebenaran. Karena kalau orang berpikir, orang yang memakai akal, orang yang pintar, orang yang berilmu, pasti tahu. Kenapa bisa orang seperti saya tahu? Kenapa orang seperti saya bisa tahu? Orang yang paling rendah ilmu agamanya. Orang bukan ustaz, bukan kiai, hanya murid yang belajar ilmu agama, hanya hamba Allah yang belajar ilmu Tuhan. Coba ada yang berani bantah itu? Bantah aja, tidak apa-apa. Bantah saja, tidak apa-apa. Nanti itu bisa kelihatan lagi bahwa kau tidak percaya sama Tuhanmu, karena apa yang saya terapkan tadi, apa yang saya ceritakan tadi itu cuma ilmu Tuhan. Jadi kalau kau membantahnya, sama saja kau berurusan dengan kau tidak percaya dengan aturan Tuhanmu. Kau tidak percaya bahwa kau sebenarnya makhluk ciptaan saja. Kalau kau mau membantahnya, saya tidak sombong, saya tidak apa, karena apa yang saya tadi bicarakan itu dari hati, teman. Dengan ilmu yang kita pelajari selama ini. Percuma belajar ilmu tasawuf kalau tidak bisa mengetahuinya itu. Ingat itu. Makanya jangan kau remehkan itu ilmu tasawuf, ilmu para wali. Cuma orang bodoh saya tidak mau belajar itu. Tapi hati-hati juga belajar, karena itu bisa membuat kau gila. Hanya itu teman-teman yang saya ingin sampaikan. Saya bukan menyombongkan diri,
Saya hanya ingin kasih tahu, mengingatkan, dan itulah yang ada dalam hati saya, bahwa sampaikanlah, akan saya sampaikan. Dan kebetulan juga saya pelajari, memang saya melihat kok makin hari makin kelihatan ya. Taruhlah contohnya ini, kita kasihan sekali saya lihat, walaupun itu saudara kita, sebenarnya saudara seiman, karena dia mengaku orang Islam. Saya tidak mengkritik, saya tidak apa-apa, cuma kasihan saya lihat dia yang seorang jenderal itu, kasihan dia jadi korban juga. Aduh, kasihan saya lihat dia jadi korban. Akhirnya malu sendiri, akhirnya dia permalukan dirinya sendiri dan bikin malu institusinya sendiri. Karena saya pikir, kalau mau berpikir lurus, masuk akal tidak kamu hina-hina cucu nabimu, masuk akal tidak kamu mau hina-hina saudaramu sendiri, saudara seimanmu sendiri, masuk akal tidak kamu protes cucu nabimu sendiri. Itu kan logikanya kan di situ. Masuk akal tidak? Seberapa besar si ilmumu, seberapa tinggi si ilmu agamamu sampai kamu protes cucu nabimu? Asal saudara mau tahu, saya belajar ilmu tasawuf, saudara. Mungkin tidak sampai setai kuku ilmu saya dibandingkan ilmu para habib itu. Semuanya para habib, setai kuku tidak ada sebanding. Karena dia sudah memang digariskan, dari keturunannya memang sudah digariskan. Sama dengan kita saja, nenek moyang kita pejuang, akhirnya kita juga kayaknya cucu-cucunya mau ikut jadi pejuang juga. Kakek-kakeknya pengkhianat, akhirnya kayaknya cucu-cucunya mau ikut jadi pengkhianat juga. Masa cucunya Nabi tidak mau ikutin? Pertama, ini pelajarannya. Pertama, kenapa saya bisa jamin cucu Nabi? Selain dari memang sudah dalam ajarannya kita umat Islam, yang saya dapat, cucu Nabi itu sudah jadi pilihan, memang sudah jadi orang pilihan. Ya, sudah jadi orang pilihan. Baru kedua, dia pasti tidak mau kakeknya malu. Pasti dia tidak mau kakeknya malu, makanya dia mati-matian harus belajar, mulai dari nol sampai belajar. Dan memang dia banyak juga dapat ilmu langsung dari Tuhan, sesuai dengan permintaannya. Itu yang pertama tadi, memang dia sudah dinasabkan seperti itu, ditakdirkan seperti itu. Baru kedua, darah yang mengalir di tubuhnya mereka ada darah Nabi. Baru kedua, logikanya saja, kita tidak mungkin mempermalukan orang tua kita kan. Pasti kita sungguh-sungguh pengen belajar supaya orang tua tidak malu kan. Oh, masa anaknya ini begini, masa anaknya ini begini, kan tidak mungkin kan. Itu logikanya, logika berpikirnya begitu. Tidak mungkin seorang cucu Nabi mempermalukan Nabi, kakeknya. Tidak mungkin, tidak masuk di akal itu. Iya. Baru yang berapa nih? Darah seorang nabi tidaklah akan pernah bisa digoda oleh jin, iblis atau setan selagi mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan main-main dengan para habib, cucu Nabi kita, umat Islam. Setai kuku ilmu saya tidak ada apa-apanya sama dia. Walaupun saya bisa bertanya dalam hati saya, walaupun saya bisa tahu kebenaran yang ada dalam hati saya, setai kuku tidak ada apa-apanya saya dibandingkan
cucu Nabi kita itu. Jadi janganlah sombong. Karena apa? Kalau kau menghinanya, sama saja kau menghina dirimu sendiri. Kalau kau mempermalukannya, sama saja kau mempermalukan dirimu sendiri. Ingat itu. Betul? Kau lihat saja semua sudah. Bukanlah matamu, kau lihat semua. Makin kau benci, makin kelihatan bahwa ini orang tidak baik. Cuma orang bodoh yang mau bilang kau baik. Ya, cuma orang bodoh saja mau bilang kau baik. Orang yang tidak berilmu. Mungkin tinggi ilmunya tapi tidak ada lagi dipakai. Mungkin lagi ada akalnya tapi ini tertutup, buta dengan kebenaran. Jadi hati-hati, jangan dikut-ikutan lah. Sudahlah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terakhir, saya mengikuti dalam pemerintahan. Saya sudah sampaikan semua bahwa apa yang seharusnya kalian lakukan, yaitu memakai aturan Tuhan kalian seperti yang diterapkan oleh Pancasila, yaitu dasarnya kan Pancasila negara berketuhanan kita ini. Ideologinya kan Pancasila itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus memakai aturan Tuhan yang Maha Esa. Sudah cukup, hanya itu yang saya bisa sampaikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan pernah salah pilih pemimpin lagi, karena kalian akan pertanggungjawabkan. Namamu sudah mencoblos nama itu, orang itu, kau akan ikut ambil andil di situ. Ingat itu, ya. Dan kenapa presiden selama ini diuji? Itulah yang terjadi karena dia lalai dengan keaturan Tuhannya. Seharusnya dia pakai, tidak boleh tidak. Karena dia kan cuma ciptaan, walaupun dia presiden tapi dia ciptaan. Dia tinggal di buminya Tuhannya. Dia tinggal di bumi Tuhannya. Tuhan yang bikin bumi ini, bukan presiden yang bikin bumi ini. Tidak usah panjang lebar, saya jujur sajalah bahwa terlalu sombonglah seorang presiden itu kalau mau melalaikan peraturan Tuhannya. Tidak ada kata tidak. Hanya itu teman. Mudah-mudahan tercerahkan dan mudah-mudahan kita dapat pemimpin seperti itu yang takut sama Tuhannya dan mau menerapkan aturan Tuhan 100% di negara kita ini, supaya negara kita ini dapat berkah dan cinta kepada Allah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan tercerahkan. Jangan lupa ingat terus itu. Jangan dilupakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Buka matamu, buka telingamu, pakai otakmu, pakai hatimu, renungkan baik-baik. Jangan asal ngomong. Karena apa? Kau sudah berurusan dengan agama, kau sudah berurusan dengan Tuhan.